Tanaman ini sudah lama dipercaya bisa membawa hoki. Namanya laki bambu. Meski terlihat seperti bambu, sebenarnya tanaman ini bukan keluarga bambu loh, melainkan masuk ke dalam keluarga lili. Tanaman yang berasal dari Kamerun, Afrika ini, selain digunakan untuk mempercantik dekorasi rumah, ternyata bisa menyehatkan dan menyegarkan udara dalam ruangan juga loh. Di Sukabumi, tanaman laki bambu dibudidayakan oleh kelompok petani di daerah Selabintana. Laki bambu yang dibudidayakan di sini sudah mencapai pasar Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah loh. Meski kelihatannya kokoh, tanaman ini tidak berkayu. Makanya laki bambu sangat elastis. Untuk dijadikan koleksi, biasanya dibentuk melengkung seperti ini. Semakin muda usia tanaman, semakin elastis batangnya. Tanaman yang dibentuk ini berusia 6-7 bulan. Dalam ilmu Feng Shui, jumlah dari rangkaian laki bambu ada artinya loh. 2 batang mengartikan penguat cinta dan pernikahan. 5 batang sebagai kesehatan buat penghuni rumah. 8 batang sebagai penguat rezeki dan 9 batang sebagai pendatang hoki. Masih banyak nih koleksi yang berpeluang besar mendatangkan hoki. Jangan lewatin episode koleksi hoki yang bisa mendatangkan cuan hari ini. Si Unyil, yuk kita kemon. Buat yang gemar mengoleksi ikan hias di rumah, pusat koi dan mas koki ini pasti bikin betah deh. Lokasinya di Resor Ikan Hias Cibinong, Bogor. Pusat ikan ini dibuat untuk membangun industri ikan hias Indonesia. Ikan koi dan ikan koki berasal dari famili yang sama, yaitu ikan mas. Bukan untuk dikonsumsi ya, melainkan jadi ikan hias saja. Kita bisa lihat perbedaan dari matanya. Ikan mas koki punya mata besar dan menonjol dibanding ikan mas lainnya. Unyil kenalin satu persatu yuk. Ikan mas koki panda adalah salah satu ikan mas koki yang lagi jadi primadona nih. Ada banyak variasinya, tapi yang memiliki veil-tail atau ekor rumbai panjang lah yang banyak disukai kolektor ikan koki di Cina dan Jepang. Yang ini rancu, varietas ikan mas koki yang punya julukan Raja Ikan Mas. Varietas ini sangat disukai, terutama di Jepang negara asalnya. Ikan ini bukan perenang yang cepat dan kuat, makanya butuh teman yang tepat di dalam akuarium. Seperti ikan mas koki yang lambat, yaitu jenis oranda dan blackmore. Ada treatment khusus nih, ikan koki yang dimasukkan ke cairan obat PK ini gunanya untuk mensterilkan ikan. Biasanya dipakai untuk karantina ikan atau untuk ikan yang baru dipindahkan ke kolam. Selanjutnya kita beralih ke ikan koi. Daya tarik ikan koi terletak pada keindahan warna tubuhnya. Koi berasal dari bahasa Jepang yang berarti kasih sayang atau cinta. Di Jepang, ikan ini diartikan sebagai simbol cinta dan persahabatan. Kondisi kesehatan koi sangat dipengaruhi kondisi air kolam. Makanya perlu sistem filtrasi baik supaya oksigen dalam air kolam mencukupi. Filtrasi ini berlaku juga untuk ikan mas koki di akuarium ya. Media filtrasi yang berperan penting adalah filtrasi biologis. Hasil pencernaan koi menghasilkan kotoran yang mengandung amonia yang bisa menjadi racun. Proses filtrasi biologis ini membantu menguraikan amonia menjadi nitrit, kemudian jadi nitrat dengan bantuan bakteri. Biobol yang berbentuk seperti
banyak koleksinya, semakin besar juga tanggung jawabnya. Ternyata sekarang Profesor hobi koleksi ikan ya. Iya, ini ikan-ikan impor. Bagus buat uji coba Profesor. Ya, Profesor, masa ikan impor dijadiin percobaan? Kan sayang kalau gagal. Mending buat Melanie aja. Nah, kebetulan ada lebih satu. Boleh deh, ambil yang Melanie suka ya. Wah, namanya lucu. Melan suka yang ini, Prof. Melanie bawa ya. Ayo, ikan hoki, tunjukkan keberuntunganmu. Melan, tumben Mel jadi rajin jualan. Iya dong, Nyil. Sekalian ngetes keberuntungan ikan baru Melan, Nyil. Hah? Ikan bisa bikin beruntung? Ini namanya ikan hoki dari Profesor. Masa sih namanya hoki? Coba lihat. Ya ampun. Coba Melan baca yang benar. Ini sih koki, bukan hoki. What? Oh iya benar. Melanie salah baca. Aduh, Melan. Buat para kolektor, jam tangan bukan sekedar penunjuk waktu ya, tapi juga menunjukkan status. Selain itu, jam tangan juga bisa menjadi investasi yang menguntungkan loh. Soalnya jam tangan yang langka dan unik bisa dijual lagi dengan harga fantastis, bisa mencapai miliaran rupiah. Biasanya, jam tangan yang dijadikan koleksi dan investasi adalah jam otomatis handmade. Apalagi kalau merek jamnya merupakan pembuat jam legendaris. Di dalam jam tangan otomatis terdapat sekitar 250 komponen yang dibuat secara handmade. Pembuatnya harus super teliti dalam merakit komponen kecil-kecilnya. Pembuat jam ini ada sekolah khususnya loh. Semakin tinggi jam terbang pembuat jam, semakin tinggi juga harganya. Jam tangan pertama kali diperkenalkan pada abad ke-16. Sebelum ada jam tangan, orang zaman dulu menggunakan jam saku yang bisa dibawa kemana-mana. Dulu jam saku dianggap mewah, makanya hanya digunakan kaum bangsawan. Dari tahun ke tahun, jam tangan semakin beragam. Misalnya, material badan jam yang bisa dikreasikan dari bermacam-macam bahan, seperti jam tangan bambu ini nih. Jam tangan lokal ini terbuat dari bambu apus atau bambu tali. Keunggulannya, jam bambu ini water resistant alias kedap air. Water resistant tuh beda ya sama waterproof. Water resistant artinya jam hanya bisa tahan dari percikan air. Jadi nggak bisa digunakan untuk mandi atau berenang. Yuk kita kemon. Ngeng. Nah, buat yang tertarik sama balapan off-road tapi belum punya mobil benerannya, bisa coba versi mininya nih. Meski ukurannya kecil, mobil radio kontrol ini sama-sama punya kemampuan hebat di jalan tanjakan, berpasir dan berlubang kok. Komponen pada mobil RC ini bisa dibilang replika dari kendaraan asli yang ada di dunia off-road. Perbedaannya cuma di material dan ukurannya saja. Main mobil radio kontrol adventure bukan balapan buat jadi siapa yang tercepat, tapi keberhasilan mobil melintasi rintangan seperti jalanan rusak dan bergelombang. Balapan mobil dengan radio kontrol ternyata sudah ada sejak 1 abad silam loh, tepatnya tahun 1920. Saat itu bentuknya masih sangat sederhana, nggak kayak sekarang. Gak sekedar mainan saja ya, kegiatan ini juga bisa meningkatkan keterampilan dan ketangkasan, seperti ketepatan waktu berbelok, berjalan maju, mundur, ngerem tepat waktu. Selain itu, bisa melatih koordinasi indera penglihatan dan gerakan jari. Saat ada benda asing di depannya, otak kanan langsung merespon dengan cara mengerem atau mengubah jalur laju mobil. Buat yang suka mengotak-ngatik, kita juga bisa merakit mobil RC sendiri. Siapa tahu bukan hanya jadi koleksi, tapi bisa mendatangkan rezeki juga. Nah, kalau yang ini versi aslinya nih, mobil jagoan segala medan buatan Inggris. Cocok lah buat koleksinya kaum berduit.
Melewati medan apapun bisa, karena sejak pertama kali dibuat, konsep mobil tangguh ini memang dirancang khusus untuk off-road. Ini dia bahan bakunya. Potong dan cetak gulungan aluminium satu persatu, sesuai dengan bentuk dan ukuran yang dibutuhkan. Hasil cetakan kita simpan dan susun rapi di rak. Selanjutnya kita masuk ke proses perakitan. Badan aluminium yang merupakan ciri khas mobil ini bukan hanya kuat dan ringan. Aluminium juga tahan karat loh. Pemilik kendaraan ini bisa memakai mobilnya selama apapun tanpa khawatir akan karatan. Oke deh, lalu kencangkan badan mobil pada rangkanya dengan baut. Kendaraan sport ini dibangun secara semi handmade alias setengah tenaga manusia. Sebagian pekerjaannya dilakukan oleh pekerja terlatih. Selanjutnya, mobil kita angkut ke atas untuk proses pengecatan. Dan hasilnya akan seperti ini. Ada warna lainnya yang gak kalah keren, seperti silver, abu muda metalik, merah marun metalik, hitam dan hijau. Lanjut kita rakit chassisnya, komponen yang sangat penting dalam membuat kendaraan. Chassis ini akan menjaga kekuatan, kemampuan, dan fleksibilitas. Biar nggak berat, pemasangan pintu dibantu dengan mesin angkut otomatis. Petugas teknisi hanya cukup menggeser pintu ke bodi mobil dan dipaskan saja pemasangannya. Wih, mobil-mobil yang sudah hampir jadi pada berbaris semua tuh. Proses selanjutnya, mobil akan kita uji cobakan dengan semprotan air yang sangat dingin. Lalu sinari dengan lampu untuk menguji ketahanan dan kualitas cat mobil. Jadi, mau cuaca dingin atau panas sekalipun, no problemo. Mobil dengan jelajah tinggi ini memiliki 6 speed atau kecepatan transmisi manual dengan jarak gigi rendah. Jadi mobil ini bisa menghadapi medan dengan kondisi curam sampai 47 derajat. Untuk interior, tampilannya cukup sederhana, kokoh dan praktis. Misalnya saja kursi yang dibungkus dengan kulit, begitu juga untuk pegangan kemudi. Ayo, yang suka berpetualang dengan gagah berani, tancap gas! Tanaman hias sekarang ini lagi naik daun, jadi komoditas yang terus dikembangkan volume ekspornya. Bayangin aja, Indonesia memiliki sekitar 173 jenis tanaman hias dengan ribuan varietas. Ternyata peluang bisnis ini menjanjikan dan sudah dikembangkan Pak Ade Wardana sejak tahun 2019. Bahkan peminatnya sudah mendunia sejak awal, seperti Amerika, Korea Selatan, Nigeria, Kanada, Denmark, Swiss, Malaysia, dan Jepang. Gak perlu hunting ke berbagai daerah untuk menemukan tanaman endemik Indonesia. Kita bisa menemukan ribuan jenis tanaman hias di pasar tanaman hias terbesar di Bogor, Jawa Barat. Jenis tanaman hias yang bisa kita temukan ada philodendron, alocasia, anthurium, caladium, aglaonema, syngonium, scindapsus, monstera, dan masih banyak lagi. Cara memperbanyak tanaman hias bisa dengan cara stek pucuk, daun, cangkok, dan stek batang. Media tanam yang digunakan adalah sekam bakar dan cacahan bambu. Komposisinya 1:1. Setelah tumbuh tunas, baru bisa dipindahkan ke pot individu. Nah, yang ini akar paku-pakuan atau moss yang sering ditemukan di hutan. Akar paku-pakuan sering dipakai sebagai media tanam saat masa penyemaian sampai pembuangan. Media ini mampu mengikat air sistem drainase dan aerasi yang lancar. Hati-hati ya saat memberi pupuk yang memiliki sifat kimia. Jarak waktunya disesuaikan dengan jenis tanamannya. Jangan berlebihan karena bisa membuat tanaman layu. Perlengkapan lain seperti jaring pendu juga penting loh untuk melindungi tanaman dari terik matahari dan curah hujan yang dapat merusak. Belakangan ini ada tanaman hias yang lagi jadi pusat perhatian, yaitu janda bolong. Atau lebih kerennya, Monstera adansoni variegata atau julukannya keju Swiss. Karena memiliki lubang, jadi daya tarik tanaman ini.
Jangan kaget sama harga jualnya yang super tinggi ya. Bisa mencapai ratusan juta. Soalnya harga tanaman dihitung per daunnya. Jenis variegata yang warna daunnya hijau dan putih harganya lebih lagi. Dari segi perawatan sebetulnya nggak terlalu susah kok. Yang perlu diperhatikan adalah penyiraman, pemupukan, pencahayaan, dan pengendalian hama penyakit saja. Saat ingin melakukan ekspor, tanaman hias harus direndam dengan cairan khusus biar nggak stres. Dicuci bersih, celup dengan cairan anti hama. Lalu bungkus akar dengan sphagnum moss yang sudah direndam untuk menjaga kelembapan. Bagi yang tertarik ingin memasarkan tanaman hias ke pasar luar negeri, tentunya harus mengikuti tren. Cara paling mudah untuk memperkenalkan produk tanaman hias bisa menggunakan media promosi yang paling kuat. Yap, media sosial. Pembeli akan lebih mudah mengenali dan mempercayai penjual. Hai Unyil, siang-siang gini kok sedih begitu Nyil? Iya nih Kak, Unyil sedih. Gak bisa rawat tanaman Unyil. Masih baru, tapi udah pada layu. Tenang Nyil, gak usah sedih dan gak usah beli baru lagi. Soalnya masih bisa diselamatin tanamannya. Wah, gimana caranya Kak? Pertama, kita pindahkan tanamannya ke wadah baru. Takutnya di media lama terdapat bakteri dan jamur yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Kedua, cabut bagian daun yang sudah berwarna kuning atau bagian tanaman yang busuk. Ketiga, jika di ruangan, simpan dekat jendela yang pencahayaannya cukup supaya tanaman tetap bisa berfotosintesis. Keempat, gunakan pupuk sesuai jenis tanaman. Jika pemupukan berlebihan atau salah penggunaan, bisa merusak akar tanaman loh. Kelima, sesuaikan kebutuhan penyiraman dengan kondisi media tanamnya ya Nyil. Asik, Unyil mau coba tipsnya ya Kak. Semoga berhasil bikin tanaman Unyil segar lagi. Terima kasih banyak ya Karsa. Sama-sama, kitanya juga jangan lupa bahagia Nyil. Si Unyil, yuk kita kemon. Masih punya rantang di rumah? Jangan langsung dicap jadul ya. Sebelum mengenal tempat bekal beraneka ragam, rantang pernah populer pada masanya. Penggunaan rantang sebenarnya lebih ramah lingkungan juga. Soalnya bisa dipakai berulang kali dibanding styrofoam atau plastik. Rantang sebagai barang jadul ternyata punya penggemar fanatik juga. Rantang yang berasal dari berbagai negara ini merupakan koleksi seorang penggemar rantang di Bandung, Jawa Barat. Lihat aja tuh, seisi rumah dipenuhi dengan koleksi rantang. Cantik-cantik ya. Bentuk dan motif tiap rantang memiliki ciri khas yang berbeda dari tiap negara. Misalnya, bentuk lirik cendol seperti ini dari Indonesia. Sedangkan dari Cina, motifnya lebih menonjol di warna dan ukirannya. Harga rantang yang dikoleksi ini bisa mencapai puluhan juta rupiah. Wah, mahal juga ya. Harga rantang tergantung dari tahun dikeluarkan, nilai sejarah, serta dari negara mana rantang berasal. Konon katanya, kotak makan mulai digunakan pada abad ke-19. Kotak makan ini hanya digunakan para pekerja pabrik di Amerika. Para pekerja yang mampu menggunakan kotak bekal kayu mewah. Sedangkan yang kurang mampu menggunakan kaleng biskuit daur ulang. Kalau zaman now sih beda lagi nih. Kaleng biskuit malah dijadiin wadah rengginang. Iya nggak teman-teman? Semoga aneka koleksi hari ini bisa menginspirasi teman-teman buat menambah koleksi bermanfaat ya. Ingat, koleksi sesuai kebutuhan dan kegemaran teman-teman saja. Biar dirawat terus-menerus. Kan sayang kalau koleksinya dianggurin. Sekian dulu Unyil menemani teman-teman dengan koleksi-koleksi ciamik hari ini. Unyil pamit ya, sampai bertemu besok. Dadah!